Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kesempatan kali ini saya mau mengulas di dunia gadget ya. Ada kaitannya dengan headset atau wireless TWS. Yang lebih utamakan di informasi yang di TWS ya. Banyak yang komentar kemarin, juga perlu saya klarifikasi ya, karena ini kejadian. Nah, ini kejadian sehingga ada replacement terpaksa harus saya ganti, dan kebetulan sekaligus ada sesuatu yang harus saya unboxing sekalian. Ada kaitannya juga dengan headset. Jadi agak ya, ini kali ini berkaitan dengan headset ya. Headset yang wireless TWS, dan juga yang wire kayak gini, kabel. Dan ini recommended banget bagi kalian yang mencari headset. Dibilang harganya mahal banget ya, enggak, cukup ya. Jadi ini model yang lama dan ada yang baru di sini. Nah, TWS-nya Sahabat X12 Pro. Kendala, nah ini nggak mau ngecas. Kita unboxing terlebih dahulu dalam kotak ini seperti apa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Oke, langsung saja kita akan lihat isi dari box yang ada ini. Jadi inilah yang akan saya ulas ya. Dan juga ada replacement untuk dari Sahabat box charger. Nah, sebelum saya ulas box charger, jadi bagi Anda yang membeli TWS, saran saya jangan menggunakan charger bawaan handphone yang udah fast charging ya. Jangan menggunakan yang fast charging, nggak recommended banget. Jadi perlu dan pentingnya Anda membaca manual booknya sekali lagi. Dan Oraimo dan Sahabat ini yang memang lebih dahulu, dan ini saya udah menggunakan fast charging juga, cuman agak bandel. Cuman dari kejadian ini akhirnya saya setiap kali untuk yang TWS, kalau bisa saran saya menggunakan power bank atau ada adapter yang tidak fast charging ya. Itu ini kejadiannya adalah waktu Sahabat ini di charging menggunakan fast charging terus secara menerus, mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi lama-lama kayaknya dari baterainya kalah, sehingga ini nggak mau terjadi pengecasan. Kalau kita colok cas, dia akan langsung direct ngecas TWS-nya sendiri, tapi nggak nyimpen gitu. Ternyata Sahabat ini masih bagus dalam artian dia menyediakan replacement-nya. Nah, replacement-nya saya akhirnya dapatkan secara online. Oraimo, yang udah beli Oraimo harus dijaga ya, karena saya cari replacement-nya nggak ketemu. Belum ada replacement untuk dari Oraimo ini ya. Ini pengganti replacement-nya. Jadi replacement-nya modelnya sama, tapi warnanya doff. Nah, kelihatan ya bedanya. Yang ori bawaannya, yang ini replacement-nya. Oke. Kita langsung pasangkan, and it's work, berhasil. Dan lampu indikatornya pun menyala. Nanti akan perlu charging lagi ya. Dari pengalaman, baterainya memang lebih awet di ini. Kecil tapi dia awet. Nah, bagi yang pengen cari TWS, mungkin recommended saya memang dari dua ini Sahabat. Meskipun dia bukan ear in, suaranya mantap, jempolan banget, asli jempolan, enak banget. Jadi recommended saya dari kalau dua TWS ini, memang lebih mahal akhirnya yang ini dari Sahabat, tapi kualitasnya nggak diragukan lagi gitu loh. Oke, dari TWS sudah, ini yang sekaligus informasi yang harus saya bagikan ke kalian semua yang berencana beli TWS. Nah, TWS sudah oke. Nah, lanjutnya ini dia headset. Jadi ini saya simpan dulu. Ini recommended bagi cari headset di budget di bawah 150, di atas 100. Nah, ini
Ada dua, ini yang pertama saya punya, ini udah 2 tahunan saya pakai untuk headset ini KZ atau Zenith Knowledge. KZ ini produk dari China memang, tapi mantap banget, suaranya enak. Yang saya suka adalah dia memiliki fitur dimana dia itu kalau headset tuh yang paling sering rusak apa sih? Pasti kabel. Entah di tengah ini putus atau yang di sini di dalamnya putus. Mau nggak mau kalian harus buang. Beli headset apapun harus Anda buang. Tapi ini cukup bagus banget dalam hal pembuatan headsetnya. Itu dia dibikin kabelnya bisa terpisah seperti ini. Bahkan jadi kalau kabelnya trouble, Anda cukup cari replacement kabelnya doang, dan ada upgrade, dalam artian bawaannya bisa Anda upgrade ke yang lebih bagus. Bahkan headset kabel ini bisa jadi Bluetooth. Sudah ada produk Bluetoothnya Anda bisa dapatkan. Jadi bisa jadi wireless sih, keren. Bluetooth jadi model kalung gitu ya. Jadi pemasangannya sih gampang. Jadi ini untuk yang Anda berencana cari yang budget low di bawah 150, tipe ZS3 kayak punya saya. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah ini dia. Ini yang KZ ZN Pro. Jadi otomatis di atasnya ini. Jadi ini budget yang paling tidak di budget di bawah 200 ya. Anda bisa dapatkan yang ini. Yang di dalamnya seperti ini. Wah, dan saya pilihnya yang warna silver. Ya, modelnya seperti ini. Otomatis dia drivernya lebih bagus dibanding ini. Kita akan coba. Dia udah menggunakan hybrid teknologi. Seperti apa suaranya, itu yang akan menjadi saya penasaran. Katanya sih enak. Nah, ini ada user guide-nya, terus ada kartu waranti. Cuman saya nggak tahu apakah berfungsi warantinya kalau misalkan terjadi apa-apa. Tapi selama saya pakai 2 tahun yang ini, itu nggak ada trouble apapun. Ya, ini kabelnya, and then ini pasti apa namanya, cadangannya ya. Oke, ini dia cadangannya, kita buka dulu. Kemudian ini kabelnya, kayaknya sama ini kabelnya nih. Nah kan, kabelnya sama. Karena kabel ini upgrade dari originalnya yang ZS3, ini upgrade, jadi suaranya lebih enak memang yang ini. Nah, cuman dia beda portnya inilah. Nah, ini portnya yang berbeda, yang ke ear-nya ini. Oke, kita akan lihat bagian dari headset utamanya. Nah, ini dia ya, saya simpan dulu semua, kita akan ulas. Dari bobotnya memang lebih terasa lebih mantap ini karena drivernya dia lebih gede. Kita bisa lihat nih, magnetnya dia lebih gede. Oke, very nice. Memang portnya berbeda. Ini dia. Oke, saya akan coba testing sekaligus merasakan kualitas audionya kayak gimana. Oke. Seperti biasa melakukan tes audio, saya akan menggunakan dari musik dari NCS ya. Oke, dari NCS ini musik yang saya mainkan, beatnya oke, treble-nya oke, bassnya juga dapat. Kalau kesimpulan dari KZN yang Pro ini, bassnya dapat, treble dapat, mid-nya dapat, jadi lebih balance. Tapi bassnya pun nggak yang kenceng punchy banget, tapi semuanya itu lebih rata dan stabil kalau menurut saya pribadi. Jadi menikmatinya enak, volumenya pun nggak harus kenceng, udah mantap. Nah, untuk dipergunakan dalam dunia game, bagi Anda yang suka main game, recommended banget juga ini untuk main game ya. Jadi suaranya Anda bisa lebih menikmati, dalam artian bisa mengetahui langkah-langkah musuh itu gimana untuk yang first person shooter kayak gini. Mantap, recommended banget. Ya, kesimpulan jadinya gini teman-teman ya, kalau yang berencana cari headset, recommended banget punya produk-produk dari KZ ini ya. Jadi kalau yang budgetnya nggak banyak-banyak amat, dia under, berarti range 120-an, itu Anda bisa dapat yang ZS3 yang ini ya, yang produk lama ini. Tapi ingin kualitas yang lebih bagus lagi, dan ini pun dari pengalaman saya pribadi ya, memang
Dari magnetnya aja lebih besar, bobotnya pun terasa ya. KZSN Pro ya, yang ini ada beberapa varian warna ya, jadi ada yang silver, ada yang grey, kayak gitu-gitu ya. Ini bisa menjadi recommended bagi Anda yang baik itu mau pecinta musik, suka di dalam dunia musik, maupun Anda yang suka game kayak yang tadi. Tapi kalau saya nyoba main game dengan baik yang Oraimo ataupun yang X12 Pro sahabat ini, ada delay. Jadi sementara untuk main game TWS masih belum terlalu recommended banget, apalagi yang kayak first person shooter kayak gitu, nggak recommended banget. Tapi kalau game-game biasa mungkin masih bisa pakai TWS, tapi saran saya lebih enak pakai yang kabel memang. Jadi itu dia kesimpulannya, recommended banget untuk ZN Knowledge ini, antara dua ini ya. Link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi ya, bagi yang tertarik monggo silakan, recommended banget untuk sellernya. Nah itu dia. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik di dunia gadget maupun otomotif. Memang akan lebih banyak porsinya di otomotifnya, dan ada komparasi. Kemarin ada juga ada yang request, Bang minta di request, dia request komparasi Mi 10. Nah ini yang saya ngerekam menggunakan Mi 10 vs Huawei P30. Oke, akan saya coba buat konsepnya yang saya compare tuh kayak gimana, karena otomatis ini compare-nya udah pemakaian pribadi ya. Yang Mi 10 udah pemakaian pribadi, yang Huawei P30 pun, P30 Pro itu juga pemakaian udah, malah yang P30 itu udah setahun. Nah dari pemakaian yang udah berjalan ini, bukan komparasi yang baru, kita akan coba. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.